Oke, halo, kembali lagi ya di Rizal Catering Official. Sebenarnya ini udah cukup lama ingin saya bahas pas awal-awal COVID Corona dulu, tapi untuk saat ini saya akan coba bahas tentang acara batal akibat COVID-19 ya. Artikel ini saya dapat dari Mbah Google dari situs hukumonline.com ya. Jadi ini ada pertanyaan seorang capeng ke hukumonline.com. Nanti kita akan bahas dan kita akan bacakan artikelnya. Jadi judulnya itu Pesta Perkawinan Batal Akibat COVID-19. Bagaimana nasib DP payment ke vendor catering ya. Jadi ini mungkin ada beberapa capeng yang ada di sini pernah ngalamin pas mau nikahan ternyata COVID-nya ada COVID ataupun COVID-nya meningkat ya. Jadi ada larangan untuk melaksanakan pesta pernikahan. Jadi apa yang saya jelaskan di sini, saya hanya membacakan artikel yang ada di sini ya. Jadi saya tentang hukum-hukum perdata itu memang saya tidak terlalu paham, tapi saya akan membacakan apa yang disampaikan dari sebuah artikel hukum online tersebut ke capeng-capeng yang ada di Rizal Catering Official. Oke, kita akan coba bacakan. Jadi judulnya saya bacakan lagi. Pesta perkawinan batal akibat COVID-19. Bagaimana nasib DP ataupun payment ke vendor ya. Jadi ini ceritanya saya sudah membayar down payment akad nikah dan resepsi kepada vendor secara bertahap. Jadi total pembayarannya sudah 75% dari total pembayarannya. Pada saat resepsi 29 Maret 2020 terjadi COVID-19. Maka acara tersebut tidak mungkin dilakukan ya. Jadi si capeng ini berencana untuk membatalkan pesta akad nikah dan resepsinya untuk pakai WO tersebut. Tapi dia memutuskan hanya untuk akad nikah di KUA saja. Tapi dia tidak berkeinginan untuk memundurkan acaranya walaupun setelah COVID ya. Jadi dia pengen full batal. Jadi dia hanya ingin melaksanakan akad nikah saja di KUA. Jadi pertanyaannya, apakah seharusnya yang bisa saya lakukan karena uangnya sudah masuk 75% dari payment ke vendor ya. Jadi pertanyaan itu, apakah bisa uangnya saya tarik ya ke vendor tersebut. Jadi sini saya akan coba bacakan artikelnya ini. Jadi di sini dibahas dulu pada COVID-19 memang ada himbauan untuk melaksanakan pesta perkawinan ya. Jadi kita menjalani COVID-19 ini udah 2 tahun. Pada saat-saat pertama COVID dulu full memang benar-benar tidak dibolehkan untuk melaksanakan akad nikah dan resepsi ya, full ditutup habis. Setelah beberapa bulan kemudian ada kelonggaran boleh melaksanakan akad nikah di KUA dengan orang terbatas ya, ataupun dengan tamu yang terbatas. Habis itu ada perlonggaran lagi boleh melaksanakan akad nikah dan resepsi di gedung tapi menggunakan rice box ya atau nasi kotak, jadi belum bisa prasmanan. Habis itu ada ketentuan lagi di pemerintah boleh prasmanan tapi dibatasin 30% ataupun 40% batas maksimum dari aula venue tersebut, tapi diambilkan untuk acara makanannya. Jadi sini saya bacakan artikel terus ke bawahnya. Terus kita baca lagi. Oke, saya baca dulu ya. Jadi artikel ini membahas tentang KUHP Perdata Force Majeure ya. Dalam pasalnya itu ada 1244 dan 1245 bunyi hukum perdata tersebut. Kita bacakan dulu hukum perdatanya. Hukum perdata force majeure itu ada 2. Debitur, hukum yang pertama saya bacakan 1244. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila tidak dapat membuktikan atau tidak bisa melaksanakan acara tersebut ya. Satu hal yang terduga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada atikat baik pada buruk kepadanya sih. Jadi saya bacakan dulu hukumnya. Yang kedua itu 1245, tidak ada penggantian biaya kerugian. Jadi tidak ada
penggantian biaya kerugian kepada vendor karena keadaan memaksa dan karena hal yang tidak terjadi secara kebetulan. Debitur terhalang untuk memberikan kewajibannya kepada vendor ya. Jadi artikel yang saya baca ini, wabah corona itu merupakan force majeure, tapi force majeure relatif. Jadi force majeure relatif itu apa? Jadi wabah corona force majeure relatif itu keadaannya memaksa kita tidak boleh acara, tapi bisa dilaksanakan di kemudiannya ya. Jadi bisa dilaksanakan di kemudiannya dengan ketentuan seperti saya jelaskan, diundur, nah atau dilaksanakan setelah corona berakhir ya. Jadi untuk corona COVID-19 ini force majeure-nya itu masuk kategori force majeure relatif, yang dimana resepsi pernikahan, acara resepsi dan akad nikah itu full tidak bisa, dimana akad nikah dan resepsi itu bisa dilaksanakan tapi diundur ya, bukan full benar-benar tidak bisa dilakukan. Jadi pasal yang termasuk pada wabah corona untuk acara wedding ini dalam KUHP Perdata, di mana debitur harus dihukum mengganti biaya kerugian ya dan bunga kepada vendor, nanti tergantung perjanjian vendor antara debitur ya. Jadi rincian di bawah yang saya baca di bawah ini, saya jelaskan lagi. Selain diterangkan pula dalam artikel ini, dalam keadaan force majeure yang relatif ya, hanya bersifat sementara, hanya menunda pelaksanaan perjanjian. Jadi bukan full berhenti ya. Berbeda dengan force majeure absolut yang mengakhiri perjanjian. Force majeure absolut itu seperti atau pengantinnya meninggal dunia, itu memang benar-benar tidak bisa dilaksanakan acara tersebut ya. Jadi wabah COVID termasuk dalam force majeure relatif. Dengan demikian, sekalipun terjadi COVID-19, sebenarnya Anda tetap dapat melaksanakan pesta perkawinan setelah wabah berakhir dan pemerintah menyatakan kegiatan masyarakat dapat kembali normal. Jadi, dengan memperhatikan pasal yang 1245 ataupun 1244, Anda didasarkan tetap harus membayar biaya yang tersisa ya. Jadi pun duitnya sudah masuk 75%, si debitur tetap harus berkewajiban melunasi biayanya sepanjang vendor, sepanjang WO masih berkomitmen untuk memenuhi kewajiban. Jadi gini, sepanjang si vendor tersebut masih berkomitmen untuk melaksanakan walaupun diundur, jadi tidak ada yang namanya pembatalan sepihak. Jadi si debitur tetap berkewajiban melunasi, nanti dengan itunya nanti berarti diundur. Jika Anda mengakhiri atau jika si debitur mengakhiri atau membatalkan sepihak, makanya debitur wajib mengganti biaya kerugian dan bunga ke vendor ya. Untuk itu, pembatalan pesta perkawinan dan pengembalian uang tersebut perlu dirundingkan dengan vendor guna mencari penyelesaian yang saling menguntungkan. Jadi saya tekankan lagi, COVID-19 termasuk dalam force majeure relatif, yang dimana acaranya itu bisa tetap dilaksanakan nanti setelah wabah berakhir atau pemerintah menyatakan kegiatan masyarakat normal kembali. Jadi pas di Maret kemarin, 6 bulan kemudian pemerintah juga memberi kelonggaran, bisa dilaksanakan akad nikah ataupun resepsi, tapi dengan ketentuan ada racebook ataupun dengan kapasitas orang terbatas ya. Jadi kalau si capeng membatalkan acara tersebut dengan alasan COVID itu tidak bisa ya. Jadi si capeng tetap dibebankan biaya penalti ataupun biaya kerugian si vendor. Oke, cukup dipahami. Jika ingin informasi tentang artikel ini, nanti saya akan taruh judulnya, nanti bisa cari sendiri di
Mbah Google ya, jadi di situs hukum online. Jadi pas COVID ataupun pada saat ini COVID naik lagi, kalau sudah DP ke vendor, nanti kalau membatalkan acara sepihak lagi dengan alasan COVID, itu si vendor berhak untuk melakukan pemotongan kerugian akibat pembatalan sepihak oleh si capeng ya. Jadi COVID-19 dinyatakan sebagai force majeure relatif, yang dimana untuk acaranya itu bisa diundur sampai acara COVID-19 normal kembali ya. Jadi informasinya itu saya sampaikan, yang saya bacakan ini berdasarkan artikel ya. Jadi tidak ada yang namanya dengan alasan COVID-19 dana yang sudah masuk ke vendor itu diminta full kembali, itu tidak ada, tidak bisa ya, karena semua perjanjian jual beli hukum perdata sudah diatur oleh negara kita. Jadi semuanya itu ada di hukum perdata ya. Jadi buat capeng, semoga informasi bermanfaat. Kalau apa yang saya jelaskan ini kurang bagus ataupun kurang tersampaikan, bisa baca artikelnya kembali, nanti bisa cari di Mbah Google. Oke, terima kasih telah menonton ya. Jadi perlu saya tekankan kembali, untuk terjadinya wabah COVID ini di semua di luar kendala kita ya. Mau COVID naik ataupun turun lagi, naik lagi, turun lagi, itu di luar kendali kita. Jadi mudah-mudahan COVID ini lepas atau hilang ya. Dengan hilangnya COVID juga mau nggak mau pastinya perekonomian kita tumbuh lagi ya. Sekian, terima kasih buat capeng, semoga ilmu ini bermanfaat. Oh iya, Manggalawiri ID, terima kasih ya. Jadi informasi video ini bakal saya save, nanti saya taruh di Beranda Rizal. Bye.